Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina akramahumullahu bil fadli wan nawal amma ba'd. Yang saya banggakan adik-adik, rekan-rekan remaji, ya, lingkungan Juring, mulai dari RT 01 sampai RT 6, yang seharusnya masing-masing RT itu ada minimal 20 atau 25 orang. Jadi kalau ditotalkan 6 RT hampir mencapai 100 jumlahnya ya. Tapi yang hadir beginilah. Tapi bersyukurlah yang hadir ini karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bersilaturahim. Karena di dalam pertemuan kita ini kita menyebut nama-nama Allah, yaitu membaca surah Yasin. Lain itu ada kultumnya, itu bagus juga ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik adik-adik, rekan-rekan remaji yang saya banggakan pada kesempatan malam Jumat yang mulia ini pada tanggal 26 Januari 2022, saya 27 Januari 2022, awal tahun baru 2022, saya ingin menyampaikan sedikit materi yaitu tentang rumah tangga. Jadi sebelum kalian beranjak ke rumah tangga, sebelum kalian menikah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, persiapkan dan sebagainya ya. Jadi Rasulullah dulu 1400 tahun yang lalu bersabda, sayati ala ummati zaman, ya, sayati ala ummati zaman, akan datang nanti kepada umatku suatu zaman di mana hari-hari yang dilaluinya hari demi hari akan semakin berat ujian cobaannya. Dan sekarang kita sedang berada di akhir zaman, penghujung akhir zaman. Karena kita adalah umat daripada Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Yaitu Rasulullah. Sesuai dengan sabda firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saya garis bawahi kata wa khataman nabiyyin, yaitu penutup para nabi, yaitu Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, kita adalah umat akhir zaman. Guru akhir zaman. Sekarang kalian remaji akhir zaman. Jadi akan datang kepada umatku nanti masa-masa yang dilalui hari demi hari, yaitu akan semakin berat ujiannya. Itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, periwayat hadis nomor 1, nomor number 1 atau namratul wahid kalau bahasa Arabnya. Baik, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, kalian adik-adik rekan-rekan remaji yang kami banggakan, yang saya banggakan. Ulama berkata di dalam bait-bait syairnya, yaitu tarkul amali li ajlin nas riya'un wal amalu li ajlin nas syirkun. Apa maksudnya? Tarkul amali, orang yang meninggalkan amal-amal positif, pekerjaan positif seperti sekarang contohnya ya sinar remaji. Tidak mau dia datang meninggalkan pekerjaan positif ini li ajlin nas, karena manusia ya. Ada karenanya, karena manusia, mungkin karena tidak mau ketemu, mungkin karena tidak mau ikut arisan, mungkin karena apalah bentuknya ya. Yang penting karena manusia. Riyaun kata ulama, itulah yang dimaksud dengan orang riya. Sementara wal amalu li ajlin nasi, orang yang beramal beribadah karena manusia ya, li ajlin nas karena manusia, syirkun, itulah yang dimaksud dengan syirik. Syirik itu adalah dosa paling besar karena menyekutukan Allah, menduakan Allah. Tetapi di sini riya yang di sini dimaksud adalah riya. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik yang kecil ya, syirik asghar. Baik, kita akan langsung ke materi, yaitu tentang rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu azim.
Wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda, bagian daripada tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, an khalaqalakum, yaitu menciptakan di antara kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu azwaja, pasangan. Jadi ada suami, ada istri, ada bapak, ada ibu, ada bapak, ada ibu, ada orang tua, ada anak, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kita diciptakan Allah itu berpasang-pasangan, punya teman. Ya, kalau Allah itu ahad, esa, tunggal sendirinya, tidak punya pasangan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau kita beranak pinak, ya, kemudian diperanakkan, punya ibu, punya anak dan sebagainya. Jadi kita diciptakan Allah berpasang-pasangan. Nanti kalian masih bujang sekarang menyendiri, ya, masih belum menikah, masih remaji, suatu saat pasti kalau sudah jodohnya akan datang, pasti kalian akan punya pasti akan menikah, gitu ya. Azwaja litaskunu ilaiha, supaya nanti kalian menjadi pasangan yang sakinah, ya, diberikan yaitu ketenangan di dalam menggapai rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kalian itu mawaddah, rasa cinta, rasa saling cinta pada pasangan masing-masing. Suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suami, wa rahmah, dan rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu semua adalah merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Nah, bagaimana cara menggapai sakinah, mawaddah, warahmah? Ini yang perlu kalian jadi pemikiran kalian. Bagaimana cara kalian menggapai sakinah, mawaddah, warahmah nanti ketika kita akan menikah, ketika sudah berkeluarga, punya suami. Sebelumnya dari sekarang persiapkan dulu. Harus kalian ketahui cara kita bisa mendapatkan nanti kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah ketika berumah tangga adalah dengan cara mencari pasangan yang seiman, yang terutama yang soleh, yang alim, yang paham terhadap agama. Karena hanya dengan kepahaman terhadap agama itu, masing-masing pasangan itu akan saling mengerti, saling mengisi, saling mau mengalah. Misalnya ada yang bawa api, ada yang bawa air. Jangan dua-duanya bawa api. Ya, api sama api nanti terbakar, gitu kan? Nah, jadi kalau ada ilmu agamanya yang baik si laki-laki ini, yang perempuan juga ada ilmu agamanya yang baik, insya Allah Allah akan menjadikan kalian menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam ayat ini yang menjadikan litaskunu ilaiha, yang menjadikan ketenangan di dalam rumah tangga itu siapa? Allah. Dalam ayat ini tidak ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu mustatir, tersembunyi. Siapa fa'il? Pelakunya yaitu Allah. Allah pelaku, artinya Allah yang menciptakan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Allah yang menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi intinya satu, yaitu kepada Allah. Artinya kita cari pasangan yang alim, yang soleh, yaitu yang dekat dengan Allah. Maka Allah akan memberikan yaitu rasa sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita. Ini yang perlu kalian ketahui. Boleh cari yang ganteng, boleh cari yang kaya, boleh. Karena memang Nabi menganjurkan, ya, wali jamaliha, lihat rupanya yang indah, yang cantik, yang ganteng, gitu kan. Kemudian wali maliha, cari yang punya harta. Kemudian wali nasabiha, lihat keturunannya, keturunan orang soleh, orang berpendidikan, orang terpandang misalnya, ya. Tetapi yang terakhir wali diniha, agamanya. Lepas, tinggalkan yang tiga itu, pilih yang wali diniha karena agamanya yang bagus, yang baik. Kalau bisa cari tuan guru, kalau tidak tuan guru, ustaz minimal. Kalau tidak ustaz, minimal dia sekolah agama, bisa agama, paham agama, ya. Minimal anak pondokan, gitu kan. Nah, ini lagi booming sekarang anak pondokan. Bagus kan? Anak pondokan.
Insya Allah kalau sudah paham agama, nanti kalian akan dibimbing, dibawa kalian ke arah yang benar. Maka akan Allah tanamkan rasa kasih sayang, cinta, mahabbah, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga karena kalian mencari pasangan karena agama. Itu mungkin pesan dari saya sebagai kakak-kakak dari kalian ya, yang sudah berkeluarga, mungkin ada pengalaman di dalam rumah tangga. Nah, nanti kita bisa saling memberikan pengalaman itu kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah merupakan kebodohan saya sendiri. Demikian, wallahu a'lamu bil haqqi wassawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.